supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami mohon Tuhan memberkati, memberikan pengurapan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga hidup kita tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kali ini judul renungan firman Tuhan adalah memahami arti mata sombong. Ya. Nah, saudara sekalian, kami ingin mengajak ada beberapa hal yang dikatakan dibenci Tuhan dan itu harus kita hindari. Dan ini dinyatakan dalam Amsal pasal 6. Kita akan membahas dalam beberapa doa malam ini satu persatu ya. Nah, kita baca dulu Amsal pasal 6, Amsal pasal 6 ya, ayat 16. Amsal pasal 6 ayat 16. Saya baca untuk kita sekalian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara sekalian. Ada hal-hal yang dibenci Tuhan. Ada 6, bahkan ada 7, dan dikatakan yang nomor 1 itu mata sombong. Nah, saya mencermati mata sombong itu dalam terjemahan lama disebut mata angkuh. Kalau dalam bahasa kitab suci bahasa Indonesia, terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini disebutkan sikap sombong. Kemudian dalam kitab suci bahasa Indonesia versi Indonesian Literature Translation, pandangan mata yang sombong. Kalau dalam bahasa Jawa disebut mripat gumunggung. Mripat itu mata, gumunggung itu sombong. Ya, mata sombong juga seperti itu. Nah, sombong itu sama dengan tinggi hati, saudara. Tinggi hati itu merasa diri pintar, merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Nah, gitu. Itu yang disebut sombong. Jadi kalau saya merenungkan, mungkin dalam prakteknya bisa sama, tapi hatinya bisa berbeda. Saya memberikan contoh begini, kalau ada orang yang mengucapkan seperti ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sombong atau bukan? Tergantung hatinya kan, begitu saudara-saudara ya. Jadi ada orang lain lagi yang mengatakan, lu aku ini pejabat lu, katakanlah misalnya wali kota, aku ini wali kota, begitu. Nah, itu benar, dia adalah seorang wali kota.
Tapi hatinya itu merasa tinggi hati atau tidak, itu sombong atau tidak itu ditentukan dari hati. Nah, dalam contoh yang pertama tadi, yang menyatakan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Tuhan Yesus tidak sombong. Tuhan Yesus memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi. Ya seperti itu. Nah, saya yakin hatinya Tuhan Yesus tidak sombong. Karena Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita menjauhi kesombongan. Nah, tapi kalau ada orang berkata, loh, aku ini wali kota loh. Nah, itu kalau di dalam hatinya merasa, oh, aku wali kota, kamu apa? Oh, gitu. Itu namanya tinggi hati. Jadilah kesombongan. Tapi kalau orang berkata, aku ini wali kota, itu, dan hatinya tidak ada unsur tinggi hati dalam hatinya, maka itu bukan kesombongan. Jadi kesombongan itu terletak di dalam hati, saudara. Nah, ini yang tidak boleh rupanya. Di sini dikatakan dibenci oleh Tuhan. Kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Karena kita juga mencatat bahwa kesombongan itu bisa membawa kepada kehancuran. Dikisahkan bahwa iblis itu adalah ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bahkan dikatakan kepala malaikat. Dia itu malaikat yang menjaga tahta Tuhan, tapi kemudian dia sombong, ingin menyamai Tuhan. Makanya dia terkena kutuk, kemudian menjadi roh jahat. Nah gitu. Dan ini nanti di kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita secara nyata, itu ada banyak contoh yang seperti ini. Orang sombong itu mudah jatuh. Ya. Jadi orang sombong kejatuhannya justru karena kesombongannya. Nah, itu kan ada banyak contoh. Saya tidak usah menyebutkan satu persatu, tetapi saudara bisa mencari di sekeliling hidup saudara. Ya, orang sombong itu tidak baik. Kesombongan itu dibenci Tuhan. Dan ini ada ayat penegasannya. Ya. Di Amsal pasal yang ke-16 ayat 5, Amsal 16 ayat 5, firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggi hati, ingat tinggi hati sama dengan kesombongan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Cukup tegas ya firman Tuhan menyatakan. Bahkan ditekankan lagi di ayat yang ke-18, Amsal pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi tinggi hati itu negatif. Tinggi hati itu tidak baik, dibenci Tuhan dan menyebabkan kehancuran, menyebabkan kejatuhan. Karena itu dengan hal yang sederhana ini kita renungkan, mari kita orang beriman belajar untuk tidak tinggi hati. Tinggi hati itu gampang sekali melanda orang, saudara. Tanpa terasa orang sudah tinggi hati. Orang memakai mobil bagus, lewat di jalan raya, kemudian membandingkan dengan yang lain, gitu saja. Wah ini mobilnya, wah masih bagus tempatku. Itu mobil jelek lah itu. Itu aja sudah tinggi hati. Jadi gampang sekali orang bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Karena itu kita harus menjaga diri supaya dijauhkan dari rasa kesombongan. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan kali ini bunyinya demikian. Orang beriman harus menjauhkan kesombongan yang akan membawa kepada kehancuran. Saya ulangi, orang beriman harus menjauhkan kesombongan yang akan membawa kepada kehancuran. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi membaca kitab suci sambil merenungkannya, seluruhnya akan kita baca secara teliti, seteliti kita bisa. Dan yang doa malam fokusnya menjawab pertanyaan dan diadakan dengan lebih singkat, ya, lebih sederhana daripada doa pagi. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti, terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.